Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MNC TV, terima kasih. Kesetiaan Anda membuat kami semangat untuk selalu hadir setiap paginya bersama saya Irfan Hakim dan juga Ustadz Danu. Inilah dia Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Boleh tepuk tangan Ibu. Saya salut juga mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah jauh-jauh datang ke sini. Dari tengah malam sudah sampai ya Bu ya. Belum tidur, belum makan. Tapi semangat ya Bu ya, semangat semuanya. Ini ada yang datang dari Anissa Tasikmalaya. Jawab. Kemudian ada juga dari Al Muawanah Bogor. Kemudian juga ada dari Alif Lam Mim Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dari Al Falah Balai Endah Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan semuanya. Semangat deh ya. Ini kita semangatin dengan pantun deh. Buah jambu, buah mangga. Belinya di toko Pak Duleh. Jika ingin menuju surga, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Amin insya Allah. Boleh tepuk tangan terus ya. Salah satu obat hati adalah berkumpulah dengan orang-orang soleh. Karena kadang kita juga dilihat kualitas kita tergantung lingkungan kita. Kita katanya kumpul dengan orang yang penjual minyak wangi. Kita ke bawah harumnya. Kita kumpul dengan orang yang jualan arang. Kita ke bagian belepotannya. Tapi nggak apa-apa, yang penting rezekinya halal. Dan juga kita pernah membahas tentang proses hijrah di sini Ustadz ya. Iya. Ketika kita berkeinginan untuk berhijrah menuju kepada yang lebih baik lagi, salah satu yang dilakukan langkahnya adalah merubah lingkungan hidup kita. Betul Ustadz ya? Betul. Kalau kita bisa mewarnai sih, alhamdulillah. Tapi jangan sampai kita justru diwarnai sama orang-orang. Betul Ustadz? Iya betul. Silakan Ustadz, mengenai sahabat yang membawamu ke surga. Iya, memang kalau kita sadari bahwa di dalam kehidupan kita itu kan banyak ragam ya. Ada sahabat yang bisa membawa kita ke surga, ada sahabat yang hanya cuma sekedar kehidupan dunia aja, ada yang sahabat yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Nah itu juga jika hanya sahabat aja, bisa aja seperti istri, anak-anak kita itu bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka juga. Begitupun sebaliknya bisa ke surga. Begitupun bisa untuk menjadikan kita ke surga. Ya, kalau mamanya, kalau sahabat itu kan jelas ya kita berteman seperti ini, saling mengisi, terus saling mengisi, saling mengingatkan, tahu ayatnya, kemudian tahu hadisnya, kemudian kita sering diskusi. Aplikasinya bagaimana itu kan diskusi ya. Nah kalau yang repot itu kalau dengan istri. Biasanya begitu. Repotnya kenapa Ustaz? Repot itu kalau istrinya nurut, baik, enak, mau diajak satu jalan, nyaman. Tapi kalau alhamdulillah ya. Tapi kalau istrinya itu ngedumel, nggak suka, merasa dia pokoknya macam-macam. Nah ini kasihan juga imamnya. Imamnya yang kasihan. Dilanjutin gimana, nggak dilanjutin gimana. Iya, karena sudah terikat dengan amanah kepada Allah untuk berumah tangga juga. Itulah yang susah. Karena seorang imam kan dia terikat dengan salah satu ayat. Betul. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi dia mau ngajak istrinya untuk dekat kepada Allah Ta'ala kadang masih susah. Ya. Nah ini juga besok dia bertanggungjawabkan itu kepada Allah Ta'ala. Sudah diingatkan tapi istrinya tetap kadang-kadang ya gitu. Suaminya rajin ke masjid, pakainya sudah bagus. Istrinya masih gimana gitu ya. Dan kita tahu bahwa suaminya juga nggak nyaman sebetulnya ya. Dan suaminya juga pasti sudah mengingatkan. Jangan sampai kita malah mencibir. Wih
suaminya aja bla bla bla. bla. Iya sih. Iya. Dan juga banyak juga umpamanya kita yang kita tidak tahu bahwa bagaimana kita bisa menjadi masuk surga dan neraka. Ini salah satu hal. Banyak para ibu-ibu, banyak di para ibu-ibu itu menyekolahkan anaknya itu di sekolah Islami. Betul, betul. Islami sekolahnya jelas ya. Tapi ibu-ibu sendiri nganternya nggak pakai jilbab, masih pakai tank top, Ya, itu kemudian sama. Saya beberapa kali bukan berkenalan, tahu beberapa ibu-ibu sekolah anaknya di sekolah Islami. Tapi beliau ya masih begitu aja gitu. Katanya kayak calo surga gitu, bukan calon surga tapi calo surga. Jadi kayak di terminal ya Bu ya, ada bis ngejejer. Misal Garut, masuk Garut. Yang ke Garut ini calonnya di sini. Itu juga gitu. Surga. Anaknya surga ya dia tetap di situ jadinya. Iya. Padahal itu suatu yang mengerikan loh. Iya. Kenapa mengerikannya gimana? Ada salah satu ayat dalam Quran ceritakan kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah amat dekat kepada orang menyuruh orang lain berbuat baik, menyuruh anaknya berbuat baik, tapi dia tidak menjalankan. Ya Allah. Loh itu sudah jelas sekali. Dan dia merasa bangga dengan keadaan anak-anak di sekolah Islam. Tetapi dia tidak menjalankan. Mungkin ada kepikiran gini, mungkin ya Ustadz ya. Kan yang mendoakan kita tuh nanti adalah anak yang soleh dan solehah. Yaudah deh, saya seperti ini, yang penting anaknya saya bikin soleh dan solehah dengan menyekolahkan di sekolah Islam. Boleh, saya bilang boleh. Tetapi persoalan soleh itu di tangan Allah, bukan di tangan orang tua. Apakah dengan menyekolahkan anak sekolahnya Islam itu soleh? Belum tentu. Iya. Tetap aja tentu. Kembali ke keluarganya. Ya, keluarganya, kemudian doa orang tuanya, kemudian ketulusan, keikhlasan, kemudian bagaimana dia mengajak anaknya menuju ke arah surga beneran, dia harus berubah. Dengan ayatnya seperti itu udah nggak bisa dia kena murka Allah Ta'ala. Jelas sekali seperti itu. Itu kena murka Allah siapapun orangnya. Betul. Iya. Jangan-jangan karena ilmu anaknya juga diterimanya hanya dari gurunya saja, tidak terima dari orang tuanya. Yang didoakan nanti gurunya justru orang tuanya enggak. Ya seperti gurunya itu. Saja jadinya. Makanya kita harus benar-benar memahami si Quran itu apa isinya. Betul. Kayak umpamanya seorang bilang, ibu-ibu kalau menghadapi sesuatu harus sabar. Kan gitu ya. Nggak taunya dia di rumah sama istrinya berantem mulu kan gitu ya. Lu ini dosa loh kalau ada pendakwah seperti itu, dosa. Bener serius. Jadi nggak bisa buat main-main. Jadi kalau memang kita itu mau serius, mau menuju arah surga atau mengajak teman-teman kita itu mendekat pada Allah Ta'ala, ya kita sendiri harus berubah dulu. Betul. Ya harus kita berubah dulu, nggak bisa. Kalau semua seorang pendakwah dia hanya hafal aja Qur'annya aja, tapi perilakunya tidak sama seperti apa yang dia hafalkan, sama aja itu akan menjadikan mudarat. Nanti kalau itu tidak tahu dan dia merasa bahwa dia dengan hafal Quran atau hafal untuk dakwah itu dikiranya itu bisa menghapus dosa, belum tentu. Apalagi kalau seseorang tersebut itu jarang mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Enggak, karena memang itu akan dihitung. Bagaimana amal ibadahnya, bagaimana seseorang yang hafal Quran kemudian mengamalkan tidak, dia hafal Quran dia sombong tidak, dia umpamanya dia menyuruh orang untuk berbuat baik, dia melakukan tidak, itu semuanya dinilai oleh Allah Ta'ala. Apalagi jadi seorang pendakwah itu sulit beneran. Jadi sulitnya bukan kita ngomong, sulitnya itu tanggung jawab kita nanti di akhirat.